Tabung gas LPG 12 kg tiba-tiba meledak dan terekam kamera pengawas di perumahan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Akibat ledakan, seisi rumah hancur, termasuk kendaraan yang terparkir di dekat lokasi. Polisi pun menggelar olah TKP dan diduga ledakan bermula saat pemilik rumah akan memasak mie instan. Saat menyalakan kompor, tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga pemilik rumah menjadi korban. Dugaan sementara, gas LPG 12 kg mengalami kebocoran pada tabung. Akibat ledakan, penghuni rumah mengalami luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara kasus ditangani Satreskrim Polres Gunung Sindur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Warga Tapos, Depok, Jawa Barat mengepung seorang pelaku jambret di pinggir jalan raya. Warga geram dan berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya, pelaku menjambret seorang wanita dan berusaha melarikan diri. Naas korban bersama warga mengejarnya, bahkan menabraknya hingga terjatuh. Pelaku akhirnya tak berkutik dan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Cimanggis berikut barang bukti milik korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yuriski melaporkan. Aksi pengeroyokan terjadi di depan kampus ITENAS, Jalan Kiai Haji Hasan Mustofa, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekelompok pemuda pengendara sepeda motor yang membawa bendera perguruan silat melintas, tiba-tiba berhenti dan langsung mengeroyok 3 remaja yang sedang nongkrong. Diduga mereka tak terima dilempari korban saat melintas akibat suara bising sepeda motor. Akibat pengeroyokan ini, 1 orang remaja terluka di kepala, sementara 2 lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dikejar orang dari sana ke sini, dihajar di sini ya. Sama siapa itu? Kalau lihat benderanya mah PSHT. Itu apa? Kayak perguruan silat ya, kayak perguruan silat. Gara-gara apa? Gara-garanya mah kurang tahu orang yang dikejar ke sini, tahu-tahu dihajar di sini. Kini, polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan ini dan mengejar para pelakunya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pembunuhan notaris asal Bogor diamankan polisi saat melarikan diri ke Jawa Tengah. 1 pelaku ternyata sopir korban. Sementara di Blitar, warga digemparkan penemuan sesosok mayat perempuan muda tergeletak di pinggir jalan. Polisi menggerebek persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos Jalan Sroyo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Pelaku dibekuk usai polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Ketiga pelaku yang melarikan diri ke Jawa Tengah digelandang ke Polda Metro Jaya. Kasus ini terungkap 1 hari setelah jasad korban Syarif Sidah Alatas 45 tahun ditemukan di Sungai Citarum. 1 dari 3 pelaku pembunuhan merupakan sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang menjadi penadah hasil kejahatan. Kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Sebelumnya warga Kedung Waringin digegerkan penemuan jasad di Sungai Citarum Kamis pekan lalu.
Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Usai dilakukan olah TKP, jasad terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarga sejak awal Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati ditolak menikah, pria curi pakaian dalam milik seorang janda dan anaknya di Bantul, Yogyakarta. Sementara itu diduga alami baby blues syndrome. Seorang ibu tega menganiaya bayinya yang masih berusia 11 bulan. Mengenakan penutup kepala, seorang pria terekam CCTV saat mendatangi rumah warga dini hari di Dusun Mulek, Kretek, Bantul. Usai merasa aman, pelaku mengambil beberapa potong pakaian dalam yang dijemur di teras rumah. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil foto korban dan anak gadisnya yang tengah tertidur di dalam kamar melalui celah jendela dengan ponsel. Berdasarkan video viral, polisi bisa mengenali pelaku hingga akhirnya diamankan. Pelaku T alias Tio ditangkap di rumahnya dan hasil pemeriksaan ia nekat melakukan aksinya akibat sakit hati ajakan menikah ditolak korban. Saat ini, langkah mediasi sudah disepakati. Kedua belah pihak untuk berdamai dengan catatan pelaku tidak lagi menghubungi dan mengganggu keluarga korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Tesna Purwoko, iNews melaporkan. Diduga tabrak lari, mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengendara lain di Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, 3 pria mengaku polisi dan memeras warga di Kota Batu, Jawa Timur. Gila, udah nabrak nih. Wah, gila, udah nabrak. Wah. Seorang pengendara merekam mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran di Kota Medan. Mobil dikejar pengendara lain karena diduga pelaku tabrak lari. Video ini pun viral. Setelah diberhentikan paksa, pengemudi mobil Dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Ia mengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara 2 kendaraan roda 4. Dan hasil daripada pengecekan yang bersangkutan terhadap kendaraan yang diduga diserempet itu tidak ada buktinya, tidak ada perkenaan. Tetapi dari pihak Polda Sumatera Utara tetap melakukan tindakan. Kendaraan dinas kini sudah diamankan dan Propam Polda Sumut masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinasnya digunakan anaknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Inilah para pelaku pencurian. 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap dari salah satu warung remang-remang di Kota Batu, Jawa Timur. Saat ditangkap, ketiga pelaku Saiful Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasusnya ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Ruansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan kekasih ditangkap polisi saat asik pesta miras hingga berbuat mesum di sebuah rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu kasus perekrutan komunitas pecinta sesama jenis melalui media sosial dibongkar polisi di Lampung.
Polisi menggerebek sejumlah pasangan kekasih yang diduga berbuat mesum di sebuah rumah terbengkalai di Bacini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka berada dalam satu kamar di lantai 2 rumah yang tanpa sama sekali penerangan. Satu pelaku sempat kabur dengan nekat melintasi atap rumah warga. Sebelumnya, polisi mendapat laporan warga yang resah dengan aksi para pelaku. Di lokasi, polisi juga menyita plastik bening bekas sabu, botol miras, dan lem untuk mabuk-mabukan. Demi pemeriksaan lebih lanjut, pasangan muda-mudi selanjutnya digiring polisi ke Mako Polsek Makassar. Sementara waktu dilakukan pembinaan di mana petugas juga memanggil orang tua mereka. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ayus melaporkan. Tim Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktik perekrutan komunitas pria pecinta sesama jenis melalui beberapa grup di media sosial. Mereka ditangkap setelah polisi mengungkap 2 grup media sosial yang ternyata menjadi tempat beredarnya konten pornografi secara masif. 3 orang diamankan dalam kasus ini, yakni IJM yang merupakan admin utama, diduga merupakan pendiri sekaligus pengelola grup. Sementara 2 lainnya, SR dan HS, berperan aktif menyebarkan materi asusila ke dalam grup yang anggotanya mencapai lebih dari 16.000 orang. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap rekrutmen anggota gay di Lampung telah dimulai sejak 2017. Mereka mengajak pengguna media sosial jadi anggota grup yang menayangkan konten video porno sesama jenis. Tujuannya untuk merekrut anggota baru yang memiliki penyimpangan seksual. Dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa admin dan yang melakukan pelanggaran di bidang pornografi, sehingga kita telah melakukan. Inilah detik-detik saat seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini ini mengalami sejumlah luka. Bahkan, 2 bola matanya turut terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Selain itu, pecahan kaca juga masuk ke rambut dan baju korban. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025 sekitar pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian, korban langsung turun di stasiun Solo dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Anda masih bersama kami di Lintas Sains Siang. Pemirsa, angkutan kota syarat dengan penumpang terguling di Jalan Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir kurang konsentrasi. Info nomor polisi terdekat di Sumberjo, ada laka itu yang meninggal, ada yang ketiban angkot. Warga ramai-ramai menolong penumpang angkutan kota yang terguling di Jalan Pantura, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Angkutan kota ini sebelumnya melaju saat kondisi hujan gerimis dan jalanan licin. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot kurang hati-hati dan kurang konsentrasi saat hendak berbelok. Roda angkot sempat naik ke pembatas Jalan Pantura dan Jalan Lingkar Kaliwungu. Akibatnya, angkutan terguling dan seluruh penumpang terluka. Seorang pengendara motor tertimpa mobil angkutan mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Itu nimpa motor atau gimana, Mas? Langsung nimpa motor, Mas. Nimpa motor. Itu penumpangnya banyak, Mas? Ya korbannya mau turun kok, Mas. Tapi aman kabeh. Penumpangnya banyak? Penumpangnya banyak. Banyak ya? Langsung aman langsung. Oke. Mas Intan, Mas Intan. Kok, Mas? Joko. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung memeriksa sopir angkot yang juga mengalami luka ringan. Kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, Ayus melaporkan. Sejumlah lokasi masih terendam banjir. Di Kembangan, Jakarta Barat, banjir menggenangi rumah dan jalan. Sementara tanggul sepanjang kurang lebih 5 meter yang baru saja diperbaiki jebol di pertogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jakarta banjir masih mengenangi rumah dan jalan di kawasan Kembangan. Kemacetan pun terjadi pagi ini. Warga yang akan melintas harus antre lantaran air masih cukup tinggi. Banjir di kawasan Kembangan terjadi sejak tadi malam. Meski sempat surut, namun warga diminta tetap waspada. Sementara itu, rembesan dan luapan air dari Kali Krukut terus mengalir dan menggenangi permukiman warga RT 6, RW 3, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanggul sepanjang 5 meter ini jebol akibat tak mampu menahan derasnya arus Kali Krukut.
Untuk mengantisipasi banjir semakin parah, warga dan petugas menempatkan beberapa karung berisi pasir sebagai tanggul sementara. Berapa meter Bang yang jebol Bang? Ya kurang lebih 4 meteran lah. 4 meter Bang ya? Ini akibatnya jadi air makin banyak masuk ke permukiman Bang ya? Iya betul. Sebelum jebol pada dini hari tadi, tanggul ini baru beberapa jam sebelumnya diperbaiki oleh petugas dengan memasang berpjong kawat. Akibatnya, ratusan rumah warga yang tersebar di RT 6 RW 3 terendam hingga mencapai 80 cm. Dari Jakarta, tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi serupa juga terjadi di Tangerang, Banten. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kampung Cibeber, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagian warga masih mengungsi di rumah kerabat, sebagian lagi kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur sisa banjir. Namun mengingat intensitas curah hujan yang masih tinggi dan pemukiman warga berdekatan dengan Kali Cilema Abang, warga masih cemas khawatir akan terjadi banjir susulan. Saat ini, warga yang masih bertahan di rumah tetangga mereka membutuhkan bantuan obat-obat serta bantuan logistik. Ketinggian hampir 2 meter. Iya. Jadi sekarang udah 1 meter surutnya. Nah terus gimana sih Pak kondisi rumah Bapak nih yang terendam banjir? Barang-barangnya seperti apa? Udah diselamatkan belum Pak? Ya sementara itu kulkas kerendam, sama lemari plastik pada terguling. Di Tangerang, Banten, ratusan rumah warga di perumahan Taman Mangu Indah terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Ruas Jalan Cagar Raya pun lumpuh dan tak bisa dilintasi kendaraan. Banjir karena intensitas curah hujan yang tinggi serta jebolnya tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan mereka. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan, terdapat 20 lokasi titik banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 1 meter. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, sejumlah mahasiswa yang sedang KKN terjebak saat erupsi gunung lewat topi laki-laki. 1 orang mahasiswi sesak nafas hingga harus dibopong rekan-rekannya. Para mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, panik saat terjadi hujan abu vulkanik. 1 mahasiswi dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Peristiwa ini terjadi saat erupsi gunung api lewat topi laki-laki. Selain mahasiswa, sempat juga beredar video viral polisi terjebak saat membantu evakuasi warga. Sementara pihak kampus membenarkan peristiwa itu, universitas telah mendistribusikan air minum bersih dan masker untuk dibagikan kepada mahasiswa KKN dan warga terdampak. Para mahasiswa pun telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Sementara mahasiswa yang mengalami sesak napas telah dievakuasi ke kota Maumere untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Flores Timur, Joni Nura, Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku kejahatan ganjal ATM di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur beraksi dengan berpura-pura sebagai petugas. Para pelaku beraksi di seluruh wilayah Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV mesin ATM di kawasan Jabon, Sidoarjo, tampak pelaku beraksi berpura-pura sebagai petugas bank. Pelaku telah beraksi sebelumnya dengan mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi dan katembat. Pelaku datang menolong korban meminta memasukkan nomor PIN ATM. Begitu ATM tidak keluar, para pelaku meminta korban melapor ke bank. Pelaku kemudian kembali ke ATM dan mengambil kartu milik korban yang terganjal. Para pelaku warga Karanganyar, Jawa Tengah ditangkap polisi, 2 diantaranya ditembak karena berusaha kabur. Komplotan ini melakukan di hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi komplotan ini untuk modus operandinya itu dia memasukkan di mesin ATM itu di tempat untuk memasukkan kartu itu dimasukkan alat untuk mengganjal, jadi seakan-akan kartunya sudah masuk. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bersembunyi di rumah kerabatnya, seorang pelaku pencurian spesialis kamar kos-kosan berhasil diringkus aparat kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, uang hasil penjualan barang yang dicuri digunakan pelaku untuk membeli narkoba.
Satreskrim Polsek Panakukang meringkus seorang pencuri bernama Nindar 23 tahun, warga Jalan Pampang, Kota Makassar. Ia diringkus di salah satu rumah kerabatnya saat tengah bersembunyi di sudut ruang yang gelap. Pelaku mencuri 2 unit ponsel di lokasi berbeda yang merupakan rumah kos-kosan di Jalan Pampang 2, Kota Makassar. Polisi juga mengamankan seorang lelaki berinisial T, 30 tahun, yang berperan menjual barang curian. Pelaku mencuri dengan membobol jendela dan kos-kosan seorang diri di 2 lokasi berbeda. Selanjutnya ia mengambil ponsel korban dan menjualnya seharga Rp300.000 ke penadah. Hasil penjualan ponsel tersebut digunakan untuk membeli sabu. Pelaku merusak pintu rumah kos korban, kemudian pelaku memasuki kamar kos korban dan mengambil handphone yang sementara dilakukan pengecasan. Untuk pelaku sendiri Bang, pengakuannya itu HP selanjutnya gimana Bang? Pengakuan terduga pelaku bahwa setelah mengambil handphone tersebut, pelaku langsung menjualnya bersama dengan teman pelaku. Dari tangan pelaku, polisi tidak mendapatkan barang bukti lantaran penadah ponsel tersebut tidak berada di rumah. Pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Viral, ratusan warga berebut pakaian bekas seharga 10 ribuan di Cilegon, Banten. Promo baju harga ceban diunggah di media sosial. Warga pengantre tak hanya dari Cilegon tapi juga dari luar Pulau Jawa. Warga menyerbu dan saling berebut untuk mendapatkan barang seperti topi, celana, kaos, hingga kemeja sesukanya di Cilegon, Banten hingga viral. Mereka berebut untuk mendapatkan barang pilihannya seharga Rp10.000 per satuannya. Sebelumnya pemilik toko sudah mengumumkan melalui media sosial sebagai promosi. Tak diduga, informasi ini tersebar hingga warga antri di depan toko sebelum dibuka. Warga mengaku sengaja datang ke toko untuk mendapatkan pakaian bekas berkualitas. Warga juga rela berdesak-desakan untuk memperoleh baju bekas pilihannya. Pemilik toko mengaku sengaja memanfaatkan media sosial dalam penjualan barang impor miliknya. Bahkan banyak warga dari luar Pulau Jawa yang sengaja datang untuk membeli baju bekas. Sementara itu, penjualan baju bekas hingga kini masih ramai dibahas berkaitan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Para penggemar thrifting pro kontra dengan langkah pemerintah melarang impor baju bekas yang bisa berdampak dengan kebiasaan mereka membeli baju bekas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan murid baru (SPMB) yang hanya mempertimbangkan nilai rapor, sehingga membuat anak-anak mereka tidak bisa diterima di sekolah ini. Nyaris terjadi kericuhan karena pihak sekolah tidak bisa mengambil keputusan untuk mengakomodasi anak mereka, karena penerimaan siswa baru dalam SPMB jenjang SMK Negeri hanya ditentukan oleh nilai rapor karena tidak ada jalur domisili. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI di lokasi dapat menenangkan warga. Terus hasil tesnya katanya jelek gitu. Harapan warga apa, Bu? Harapan warga pengennya orang pribumi dulu masuk gitu, baru orang lain. Untuk SMK kita tidak ada jalur domisili maupun donasi, Pak. Jadi SMK itu hanya berdasarkan dari nilai rapot, kemudian ada tes wawancara, tes potensi akademik, itu aja sih kalau untuk kriteria diterima di SMK 9 Kabupaten Tangerang. Meski demikian, pihak sekolah berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mencari solusi atas kekisruhan SPMB untuk jenjang SMK negeri ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah desa di Jember resah lantaran adanya teror tuyul yang mengambil uang ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Umbul Sari, Jember memasang spanduk mengingatkan warga lain yang melintas untuk berhati-hati karena ada tuyul yang berkeliaran di daerah mereka. Kekesalan warga terkait teror tuyul karena banyaknya warga yang kehilangan uang hingga jutaan rupiah. Tidak jarang, uang hasil jualan bensin eceran hingga uang dari amplop hajatan ikut hilang dicuri tuyul.
Hilangnya uang tidak secara langsung, tapi bertahap, mulai dari pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Warga bahkan mensiasati agar uang tidak hilang dengan rambut dan bawang putih. Kalau punya ibu itu udah ketemu, nak. Udah kehitung. Satu malam 50, 100.000. Satu minggu gitu, 1 minggu 2 kali hilangnya itu. Ditaruh di situ? Iya, memang kalau uang bensin tuh taruh sini. Habis orang bayar ya 100.000. Terus mau tarik gas sama ibu, taruh di meja sini. Ada ibu saya di sini. Nggak ada orang, pintunya tertutup. Kapolsek Bumbulsari AKP Fatur Rahman meminta warga menurunkan spanduk teror tuyul karena akan menimbulkan keresahan masyarakat. Terkait uang warga yang hilang, polisi akan menyelidiki lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kambing peliharaan warga masuk ke dalam sumur tua sedalam 10 meter. Proses evakuasi dramatis lantaran sempitnya diameter sumur. Fokusnya yang jangka. Sebanyak 6 petugas damkar diterjunkan ke lokasi guna evakuasi kambing yang tercebur sumur tua di daerah Tanah Sira, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung secara dramatis lantaran kecilnya diameter lubang sumur menyulitkan petugas untuk masuk ke dalam sumur. Dengan menggunakan tangga dan tali, petugas harus berhati-hati mengevakuasi kambing peliharaan. Masuk ke dalam, terus lokasi gelap. Lokasi gelap, itu kami cuma tadi bawa tangga, senter, terus kelengkapan tali menadi, itu saja cuma sebenarnya. 1 jam kemudian, kambing tersebut berhasil dikeluarkan dengan kondisi selamat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.